Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan bagi kita semua. Pagi ini kita kembali bertemu masih dalam program kajian Islam ilmiah, di mana kita membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, Tip Cerdas Mengelola Emosi. Dan kita sudah membicarakan perihal buku tersebut, dan bagian yang kita ingin kupas dari buku itu, yaitu ini adalah konteksnya mendidik, ya, menahan amarah. Itu lebih ditekankan dalam konteks mendidik, karena ya tentunya kita menghadapi satu situasi ataupun keadaan yang mungkin sering ya memancing emosi kita, memantik emosi kita, ya, karena letihnya, ya, berat dan susahnya mendidik itu, kadang-kadang itu menyulut emosi kita untuk marah kepada anak-anak kita sendiri. Maka dari itu kita di sini mencoba berbagi melalui buku tersebut bagaimana kita bisa mengendalikan emosi ketika menghadapi anak-anak kita, anak didik kita. Dan itu tentunya tidak ya mudah, ya, perlu kita latihan untuk dapat meraih hal tersebut. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membahas muqaddimah, ya, atau pengantar dari buku tersebut. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya tentunya kemarahan itu sering mendatangkan penyesalan. Mungkin kita pernah, ya, terlanjur marah ataupun ya tidak terkendali, kemudian kita marah kepada anak, ya, kemudian setelah itu kita justru menyesalinya, ya, dan berkata dalam hati kita, andai kata tadi saya tidak marah, tentunya lebih baik, ya. Jadi demikian, itu menunjukkan keburukan dari amarah tadi, karena hasilnya adalah penyesalan. Biasanya penyesalan itu atas sesuatu yang tidak kita harapkan sebenarnya, tidak kita inginkan, tapi terjadi, maka kita sesali. Tapi kadang-kadang itu terus berulang-ulang, ya, berulang berkali-kali, ya. Kita sudah menyesali amarah kita, tapi besok kita ulangi lagi, kita marah lagi, nyesal lagi, dan begitu seterusnya. Ya, maka di sini ya tentunya kita harus menyadari, ya, bahwa amarah itu hanya mendatangkan kerugian, banyak ruginya. Kalaupun dibilang ada manfaatnya sedikit, ruginya lebih banyak lagi, ya. Nah, ada beberapa perkara kerugian ya disebabkan amarah. Yang pertama adalah amarah itu akan mengangkat, akan menghilangkan kasih sayang. Itu yang pertama.
Ketika kita marah atau melampiaskan amarah, maka secara otomatis kita telah menghilangkan kasih sayang. Dua hal yang tidak bisa bertemu, antara amarah dan kasih sayang. Seperti dalam hadis qudsi, Allah berkata, inna rahmati sabaqat, dalam riwayat lain, ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu, rahmatku itu mengalahkan kemarahanku, mendahului kemarahanku. Artinya Allah lebih banyak memaafkan hamba-hambanya daripada menghukum mereka dengan murkanya. Ya, mengadab, menyiksa mereka dengan murkanya, dengan kemarahannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk memaafkan hamba-hambanya. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Kalaulah dosa-dosa yang kita lakukan itu berhak untuk mendapatkan kemarahan Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang layak hidup. Mereka layaknya dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak berbuat kesalahan dan dosa. Dan Allah Maha tahu tentang manusia. Allah pencipta manusia. Manusia ada hawa nafsu, manusia memiliki sifat jahil, zalum. Ya, suka berbuat zalim, penuh kejahilan, itu sifat manusia. Maka mereka melakukan kesalahan itu sesuatu yang mungkin wajar. Ya. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam berbuat salah. Ya. Berbuat salah. Dan Allah menyukai orang-orang yang minta ampun kepada Allah, bertaubat ya setelah dia berbuat salah. Dan Allah mengampuni hamba-hambanya. Allah mendahulukan ampunannya, kasih sayangnya daripada azabnya, kemarahannya. Ya, karena dua hal itu nggak bisa terjadi dalam satu waktu. Ya, kadang-kadang tidak bisa terjadi dan tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Maka ketika kita melampiaskan amarah kepada anak, ya, secara otomatis kasih sayang juga tercabut, terangkat. Ya. Jadi kita tidak bisa menggabungkan kedua hal itu. Dan tentunya ya ini kerugian bagi anak. Anak sebenarnya membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Ya, bukan kemarahan. Ya, bukan kemarahan. Maka berilah kasih sayang. Ya, jangan kita katakan disodori dengan kemarahan dan kemarahan yang membuat dia akan lari, ya, membuat ya manusia akan lari, ya, manusia akan lari. Dan biasanya ya marah itu kan ini keburukan kedua, ya, akan mengangkat kebijaksanaan, akan menghilangkan kebijaksanaan. Orang yang marah tidak bisa bersikap bijaksana. Seiring dengan lepasnya kendali akal. Maka dia tidak bisa kadang-kadang menimbang mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Ya, mana yang membawa kerugian dan mana yang membawa keuntungan. Dia berkata, berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Tapi dia lakukan karena marah. Biasanya seperti itu. Ini yang kedua, kerugian kedua. Ya, setelah terangkatnya kasih sayang. Nah, kalau sudah tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmah. Nah, muncullah ya sifat kasar, ya, kejam, bengis, ya. Dan kadang-kadang ya dengan terangkatnya kasih sayang itu, ya, maka kezaliman, tindak-tindak kezaliman itu mudah terjadi. Ya. Biasanya marah itu kalau tidak diredam, ya, kalau tidak segera dihilangkan, itu akan terus bertambah. Terus meningkat dan meningkat. Hingga akhirnya berawal dari marah biasa lah kata orang. Marah biasa. Ya, judulnya marah karena Allah. Katanya kan begitu ya.
Tapi sebenarnya tidak. Dia ingin melampiaskan kekesalannya dengan marah itu. Ya, mulailah muncul kata-kata. Ya, kata-kata yang tidak baik, ya, doa-doa yang buruk. Ya, berhenti sampai situ tidak. Bahkan bisa berlanjut kepada ya tindakan, ya, pukulan, ya, dan sejenisnya. Yaitu apa? Kekerasan fisik. Ada bermula dari amarah. Nah, kalau kita lihat kekerasan-kekerasan fisik yang dilakukan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sendiri itu berawal dari amarah. Ya, berawal dari amarah yang mungkin secara akumulasi memuncak menjadi satu tindak kekerasan secara fisik. Maka anak pun dipukul, ya, dan bentuk-bentuk penyiksaan lainnya, ya. Diusir, dikurung, diikat, dan tidak sedikit, ya, kasus-kasus seperti ini berujung kepada kehilangan nyawa, ya, bagi anak tersebut. Karena tidak terkontrol lagi perbuatannya. Semua berawal titik nolnya itu dari marah. Marah yang terus dilampiaskan. Kalau tidak dihentikan, maka kemarah itu terus berlanjut. Kenapa? Karena setan mudah membisiki orang yang marah. Sebab, ini keburukan kedua, pertimbangan akal sehatnya hilang. Ya, dia tidak bisa memikirkan dengan baik apa yang dilakukannya. Maka dari itu, di dalam syariat kita, tolak itu tidak jatuh pada saat ghalaq, yaitu pada saat marah. Nabi mengatakan, la talaqa fi ghalaq. Tidak ada tolak pada saat ghalaq, yaitu ghadab. Para ulama menafsirkan atau menjelaskan kata-kata ghalaq di sini adalah ghadab, yaitu tidak jatuh talak yang diucapkan pada saat marah. Suami misalnya sedang marah-marah, lalu dia mengatakan, aku cerai kamu, maka itu belum jatuh. Hingga reda marahnya, kemudian dikonfirmasi ulang kepadanya, ditanyakan kembali kepadanya dalam kondisi dia sadar, tidak marah, apakah itu serius, benar-benar, atau karena marah. Barulah jatuh atau tidak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka sering kita dengar para suami yang marah kemudian menceraikan istrinya. Setelah reda marahnya, dia menyesal. Dan dia berkata, mengaku, saya sebenarnya tidak ada niat untuk mentalak, menceraikan istri saya. Tadi saya marah. Ya. Nah, ini sering ditanyakan, ya. Ustadz, suami saya mentalak saya dalam kondisi marah, jatuh enggak tolaknya? Tidak jatuh. Sampai ya, marahnya reda, dia dalam kondisi normal, bisa berpikir jernih, ditanyakan kembali, tadi waktu marah mengatakan seperti ini. Nah, ya, apakah itu seperti yang diucapkan, memang benar-benar diinginkan, atau kata-kata yang terlontar begitu saja ketika kehilangan kendali akal, kemudian menyesalinya. Ya. Kebanyakan mengatakan, waduh, saya menyesal. Saya tidak berkeinginan seperti itu. Tidak ada niatan saya untuk menalak istri saya, menceraikan istri saya. Tapi ya begitulah, ya, itu kondisi marah. Membuat seorang itu ya tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Ya demikian juga ya di dalam bab mendidik, ya coba lihat orang tua yang kehilangan kendali ketika marah, dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan itu terhadap anaknya. Dia usir anaknya, setelah anaknya pergi dia yang kebingungan. Dia pukul anaknya, setelah anaknya semaput dia yang menyesal. Ya, dia yang bingung. Kenapa? Karena dia lakukan itu karena marah, kehilangan pertimbangan akal sehat. Itu kerugian kedua dari marah. Yang ketiga, kerugian marah adalah marah itu akan menghilangkan kesantunan. Ya, orang yang marah tidak bisa santun. Dan kita bisa lihat itu. Cobalah lihat di jalan raya orang-orang yang tersulut emosi,
ya, kata-katanya, ya, sikapnya, perilakunya tidak ada kesantunan dan kelembutan, ya, tidak ada hilm, tidak ada kelembutan, tidak ada kesantunan, ya, dari dirinya. Nah, itu kita lihat orang yang marah, ya, dia akan kasar, ya, dan tentunya orang akan lari, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Jika kamu kasar dan keras hati, orang-orang akan lari dari sisimu. Ya. Nah, kemarahan itu akan mengakibatkan hal tersebut. Kekasaran, ya. Ya, sikap keras, ya, komentar-komentar yang kadang-kadang pedas, ya. Nah, ini membuat anak justru lari, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Amarah itu akan menyebabkan orang itu kehilangan kesantunan, kelembutan. Apa kata Nabi? Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma yunzau an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu akan membuatnya menjadi lebih indah, lebih baik, lebih bagus terlihat. Dan tidaklah terangkat dari sesuatu melainkan akan membuatnya rusak, akan membuatnya buruk dan jelek. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang memarahi anaknya. Ya, rata-rata kehilangan kendali, itu yang kedua tadi, kemudian hilangnya kesantunan, kelemah lembutan. Ya. Dan ini tentunya kata ayat lan faddu min haulik. Ketika kelembutan, kesantunan itu tidak ada, maka orang-orang akan lari dari sisimu, termasuk anak kita. Dia akan menjauh. Ya, dia akan menjaga jarak dari orang tuanya. Ya. Dan marah itu kan dengan sikap perilaku yang, ya, yang tidak ada kasih sayang, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kesantunan dan kelembutan, itu cenderung akan mengguris, akan menyakiti hati orang yang kita marahi. Dalam hal ini anak didik kita, anak-anak kita. Kita nggak tahu, ya. Kadang-kadang waktu marah kita mengeluarkan kata-kata mutiara, dalam tanda kutip, ya. Kata-kata yang menyakitkan hati, begitu. Ya, kata-kata yang menyakitkan hati orang yang mendengar, ya, orang yang dimarahi. Nah, ini akan membuat dia lari, menjauh. Dan ini satu kerugian ketika anak itu menjauh dari kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui keadaannya? Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepadanya? Apalagi dia cenderung meninggalkan kita, menjauhi kita. Ya. Karena ya hati yang terluka itu susah untuk sembuh. Nah, itu semua karena marah. Ya, biang keroknya adalah marah. Yang membuat kita nggak santun. Yang membuat kita tidak lemah lembut. Ya, jaranglah kita lihat orang yang marah tapi dia bisa mempertahankan kelemah lembutan dan kesantunan. Ya, itu kadang-kadang nggak bisa. Ya, apa namanya, disatukan dalam satu keadaan itu, ya. Nah, karena waktu marah orang itu akan dikendalikan oleh syaitan. Syaitan yang akan masuk ke dalam hatinya. Ya, kemudian akan membisikinya kepada segala keburukan, ya. Seperti tadi sikap kasar, ya, sikap keras, ya. Nah, itu akan membuat buruk perkara itu. Ya, semua urusan jadi buruk, kata Nabi, ya, wa man yunzau an syai'in illa syana. Ya, hal yang sebenarnya, masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana dan mudah, itu jadi susah. Bahkan jadi benang kusut. Karena marah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu keburukan ketiga dari marah. Kemudian, keburukan marah ini juga adalah, marah ini akan menghilangkan kesabaran. Ya, menghilangkan kesabaran. Ya, dan sementara sabar itu seharusnya tetap ada pada diri seseorang. Ya, seseorang dalam bahaya jika dia keluar dari zona kesabaran.
atau di luar kesabaran. Ya, di luar lingkaran kesabaran. Dia dalam bahaya. Dan marah itu akan mengangkat kesabaran itu. Ya, akan mengangkat kesabaran itu, akan menghilangkan kesabaran, akan mengusir kesabaran dari hati kita, dari diri kita. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang berkata, sudah habis kesabaranku, sabar itu ada batasnya. Itu artinya, dengan kata lain, dia berkata, aku mau marah. Ya, karena kalau dia sabar, dia nggak akan bisa marah. Karena dia mau marah, dia katakan seperti itu. Ya, sudah habis kesabaranku. Ya, sabar kan ada batasnya. Artinya ya, dia mau marah. Karena yang menahan dia marah itu sabarnya. Yang menahan dia marah adalah sabar. Nah, ketika sabar ini hilang, ya terbukalah pintu marah. Apalagi yang dilakukannya setelah dia katakan seperti itu kecuali marah-marah. Bahkan mungkin ngamuk-ngamuk. Ya, nah demikian. Coba perhatikan. Ya, ketika kita marah, itu pasti saat kesabaran itu hilang. Ya, saat kesabaran itu hilang. Sudah hilang kendali semuanya. Ya, dan terangkatlah ya kesabaran itu. Ya, terangkatlah kesabaran itu. Dan itu kondisi yang diinginkan oleh syaitan. Yaitu kita keluar dari kesabaran. Ya, sementara sabar itu kan nggak boleh berbatas. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada ialah, yaitu kita berpindah dari satu bentuk kesabaran kepada bentuk kesabaran yang lain. Ya, sehingga dengan itu kita senantiasa bisa mengendalikan emosi kita. Ya, mengendalikan emosi kita. Maka jangan sampai kehilangan kesabaran. Ya, sebagai orang tua menghadapi anak itu ya luar biasa. Ya. Kalau nggak sabar-sabar ya seperti yang kita lihat kejadiannya, yaitu kita akan ya, selalu marah gitu ya. Kita lihat orang tua kayaknya sudah kehabisan akal gitu dan berkata, Ustadz, apalagi yang bisa saya lakukan selain marah? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemarahan itu terjadi karena hilangnya kesabaran. Para pemirsa, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, menahan amarah itu amalan hati. Sama seperti ya kita katakan sabar itu amal hati. Sama halnya juga dengan menahan amarah. Itu amal hati. Kita bisa mengendalikan hati kita. Nah, jadi masalahnya adalah jika hati itu berpenyakit, maka susah untuk ya kita bawa untuk menahan marah. Ya, maka mudah sekali. Coba lihat orang-orang yang temperamental, emosional. Ya. Kadang-kadang marah tanpa alasan yang jelas. Tersinggung sedikit marah. Apanya yang sakit sebenarnya? Pikirannya enggak. Kadang-kadang dia marah enggak mikir juga. Yang sakit adalah hatinya. Hatinya yang berpenyakit, yang bermasalah. Sehingga dia enggak kuasa untuk menahan amarah. Ya, para pemerhati roja, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, tentunya kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ya, dan Nabi mengatakan di dalam diri kita ini ada sekerat daging. Jika baik maka baik seluruhnya. Jika rusak maka rusak juga seluruhnya. Ya, sekerat daging yang dimaksud Nabi itu adalah hati. Ya, kalau hati berpenyakit, hati bermasalah, maka menahan amarah itu seperti tidak mungkin. Seperti suatu hal yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi di sini kita ingatkan ya, ketika Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah, itu bukan berarti kita manusia enggak boleh marah sama sekali, atau manusia tanpa amarah, enggak. Bukan itu.
Ya, Nabi tidak menafikan marah sama sekali secara mutlak. Ya, toh Nabi juga pernah menunjukkan amarah. Tapi Nabi bisa menampilkan marah itu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya, sehingga tepat guna. Ada manfaatnya. Dan Nabi lebih memilih menahan diri, yang meredam emosi, pada saat-saat di mana marah itu justru menjadi suatu hal yang konyol. Maka coba lihat, adakah Nabi marah-marah kepada Arab Baduy yang kadang-kadang bikin ulah yang membuat orang jengkel, bahkan para sahabat jengkel. Seperti ada Arab Baduy yang datang ke masjid, kemudian dia buang air kecil. Ya, buang air kecil di dalam masjid. Ini kan menjengkelkan, membuat amarah. Dan pada saat itu, ya secara spontan ya, sahabat-sahabat marah dan ingin memukuli orang ini. Ya, ingin memukuli orang ini. Ya, ini suatu hal yang nggak bisa ditolerir mungkin ya. Buang air kecil di dalam masjid, sementara Nabi di situ. Sahabat-sahabat juga di situ. Mereka sedang duduk di majelis. Ya. Nah, maka mereka pun bangkit ingin memukuli orang ini. Ya. Ingin memberikan pelajaran kepada orang ini. Itu respon yang spontan ya kita katakan. Refleksnya seperti itu. Ya, refleksnya seperti itu. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, kadang-kadang refleks kita itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang seperti itu. Ya, tapi Nabi coba lihat bagaimana respon Nabi, reaksi Nabi, ya, refleks yang ditunjukkan Nabi kepada menghadapi peristiwa seperti ini. Beliau melihat siapa yang dihadapi ini. Ini Arab Baduy. Orang dari pedusunan, pedalaman yang nggak tahu. Mungkin tidak teredukasi juga. Dia nggak ngerti. Ya, maka Nabi secara spontan tidak marah. Bahkan melarang sahabat untuk melampiaskan amarah. Nabi berkata, la tadribu, wa la tazrimu. Jangan kalian pukuli dia. Jangan kalian putus buang airnya. Bayangkan, dalam riwayat lain dengan lafal la tazrimu. Artinya jangan kalian putus buang airnya. Jadi Nabi membiarkan dia sampai selesai buang hajat. Enggak disuruh hentikan itu, usir dari masjid, enggak. Coba lihat, ketika seorang itu bisa menahan amarah, dia bisa melakukan tindakan yang tepat. Ya, yang tepat dan terukur, tidak membawa mudarat. Nah, itu keuntungan maslahat dari menahan amarah. Seperti yang kita jelaskan tadi, kerugian yang kedua dari melampiaskan emosi adalah hilangnya pertimbangan akal sehat. Ya, hilangnya pertimbangan akal sehat. Nah, di sini Nabi ketika menahan amarah, beliau bisa menentukan sikap yang terbaik, tepat. Yaitu apa? Membiarkan dia menyelesaikan buang hajatnya, jangan diganggu dulu. Ya, karena Nabi bisa melihat ini orang mungkin jahil, ya, dia nggak ngerti, nggak paham, belum teredukasi dari pedalaman, dari pedusunan, ya harap maklum, ya, kita yang waras ataupun yang lebih berakal harus bisa memaklumi orang yang kurang dan lemah akal, kira-kira demikian. Ya, dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ambillah seember air. Siapkan seember air. Nah, juga udah selesai siram. Ya. Nah, coba lihat. Ya. Justru Nabi memerintahkan sahabat untuk melakukan hal itu. Ya, bukan memukulinya, membiarkannya untuk dipukul atau mengusirnya, membuangnya keluar masjid. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, bayangkan bagaimana huru-hara yang terjadi di dalam masjid. Ya, kalau dipukuli nggak mungkin dia nggak ngelawan. Dia akan berlarian di dalam masjid, kejar-kejaran. Wah, itu udah meriah itu di dalam masjid. Mungkin air seninya akan
terciprat kemana-mana. Najis itu akan menyebar kemana-mana. Maka supaya najis itu tidak menyebar kemana-mana, ya udah di situ aja. Ambil seember air, tuangkan. Begitu cara membersihkannya. Membersihkan najis, yaitu dengan air. Tuangkan seember air, selesai. Kemudian Nabi, ya setelah itu Nabi memanggilnya dan menjelaskan kepadanya dengan santun. Coba lihat, menahan amarah, membuat kita bisa bersikap santun. Ya, dan dengan kesantunan itu kita bisa memberi ilmu. Nabi berkata kepadanya, sesungguhnya masjid bukan dibangun untuk itu. Mungkin dia nggak tahu ya. Masjid dibangun untuk zikrullah, tilawatul Quran dan sholat. Ya, nah demikian Nabi bisa berkomunikasi dengan orang ini. Kalau Nabi pada saat itu mengedepankan amarah, nggak akan mungkin terjadi dialog seperti ini. Ya, nggak akan mungkin muncul kesantunan. Ya, ya mungkin ya sebagian orang coba lihat yang muncul bagaimana, teriak-teriak, sumpah serapah, makian, cacian, hinaan, nggak karuan sudah. Ya, tindakan kita nggak terkontrol lagi kalau kita saat itu ya Nabi marah misalnya. Seperti sahabat tidak terkendali, mereka ingin memukuli orang ini. Ya, nah demikian. Jadi di situ kita lihat bagaimana Nabi bisa menahan amarah. Dari situ muncullah banyak kebaikan-kebaikan. Nabi bisa menyelesaikan masalah najis itu dengan baik ya, dengan tepat. Nabi juga bisa memberikan edukasi kepada orang ini. Nabi bisa mendakwahinya, Nabi bisa mengajarinya. Ya, hingga saking senangnya orang ini, dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, jangan ampuni selain kami berdua." Saking senangnya, saking gembiranya dia. Ya, karena dia tahu perbuatannya salah dan dia selamat dari dari pemukulan begitu ya. Ya. Nah, orang babak belur dia. Coba lihat ya, saking gembiranya dia berdoa seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad. Jangan ampuni selain kami berdua. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semua itu bisa terjadi diawali ya, sebabnya adalah menahan amarah. Simple. Yang kalau seandainya marah itu tidak terjadi. Ya, mungkin sebaliknya akan terjadi. Baku hantam dalam masjid mungkin juga sumpah serapah. Wah, kita nggak bisa bayangkan. Nah, ini keuntungannya. Kita bisa menahan amarah. Nah, ini momen Ramadan ya, salah satu momen yang tepat kita untuk melatih diri ya, supaya bisa ya menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya, wallahu alam. Ya, di samping memang untuk mengendalikan amarah itu perlu kesehatan hati ya, hati yang sehat. Kalau hati yang berpenyakit pasti susah untuk menahan amarah. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini bisa menempa kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan emosi ya. Wallahu alam bisawab. Tapi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berkenaan dengan buku tersebut. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nah, baik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan melalui kesempatan pagi hari ini dari pembahasan tips cerdas dalam mengelola emosi, disarikan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Mudah-mudahan menjadi faidah yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Alhamdulillah, ini ada 2 pertanyaan senada Ustadz, diantaranya dari hamba Allah yang berada di Sukabumi dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mohon nasihatnya, yaitu saya
orang yang mudah marah. Sewaktu kecil saya sering dibentak oleh orang tua. Saya tahu hal tersebut bisa berdampak tidak baik terhadap mental anak. Kini saya sudah berkeluarga dan memiliki 5 anak. Saya berusaha untuk tidak marah dalam mendidik anak, tapi kadang saya hilaf membentak anak ketika mereka melakukan kesalahan dan akhirnya menyesal. Dan bagaimana cara menghilangkan sifat seperti itu, Ustaz? Dan apakah memang itu merupakan sifat turunan dari orang tua yang saya dapatkan juga ketika kecil dulu? Ya. Bukan sifat turunan, tapi itu adalah contoh yang kita lihat dari orang tua. Nah, ini salah satu sisi buruknya mendidik anak dengan marah. Secara tidak langsung kita berkata kepada anak, walaupun tidak secara verbal ya, tapi secara kita katakan perbuatan ya, dengan peragaan langsung. Contoh, seolah kita berkata, nak, beginilah marah. Ya, seolah-olah ya perbuatan kita itu mengatakan seperti itu kepada si anak. Nak, beginilah marah. Dan cenderungnya ya, anak yang dimarahi orang tua dia akan meniru, bahkan plek ya, marah orang tuanya. Ya. Nah, kadang-kadang kita ya, jadi orang tua sekarang ini kita tersenyum sendiri. Secara refleks saja nggak kita rencanakan, nggak diniatkan juga ya. Marah kita seperti marah orang tua dulu. Ya. Yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan waktu kita kecil. Nah, kalau ini terus tradisi seperti ini, tradisi marah seperti ini terus dipertahankan, maka akan menjadi warisan turun-temurun gitu ya. Ya, turun-temurun. Bahkan ada orang tua yang menghukum anaknya dengan cara orang tuanya menghukum dia. Nah, begitulah terus. Dan itu terjadi juga di dunia pendidikan ya. Nah, si anak dihukum sama guru, nanti jadi guru dia menghukum dengan cara yang sama juga. Nah, terus seperti itu. Seolah-olah itulah dia caranya. Padahal enggak kan gitu ya. Nah, padahal tidak. Ya, mujur enggak kena apesnya aja gitu ya. Ada yang kena apesnya dia marah, lalu tidak terkendali, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya, pangkalnya awalnya pemicunya adalah marah. Ya, nah demikian. Maka coba ya, ya kendalikan diri. Ya, kita tentunya tidak ingin memberikan contoh yang nggak baik kepada anak, kan begitu ya. Nah, ketika kita marah sama anak, itu anak akan, walaupun dia diam ya, karena dia nggak mungkin juga ngelawan. Ya, dan banyak anak nggak berani ngelawan orang tua yang marah-marah kan begitu ya. Dia dalam, apalagi anak-anak, dia adalah makhluk kecil. Sementara yang dia ada di hadapannya adalah ya raksasa ya, yang besar, yang kuat dan gitu. Dia takut. Ya, dia takut. Ya, tapi ada waktunya nanti ya berbalik itu. Kita dalam kondisi lemah, dia yang kuat. Maka coba lihat, banyak juga kejadiannya orang tua yang dibentak-bentak sama anaknya, dimarahi sama anaknya saat dia sudah lemah. Maka anaknya itu marah-marah kepadanya seperti dia dulu marah kepada anak ini waktu kecil. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi, berulang kali gitu. Nabi itu tidak pernah marah sama anak-anak. Ya, Nabi tidak pernah marah sama anak-anak. Karena Nabi tidak ingin memberikan contoh yang nggak baik kepada anak. Walaupun orang tua beranggapan marah saya ini bagus ini, marah saya ini ada gunanya, harus marah ini saya kan gitu ya. Tapi kita nggak memikirkan keburukan lain yang muncul di situ gitu ya. Keburukan lain yang muncul di situ. Ya, ingat pendidikan itu keteladanan. Ya, sekecil apapun kesalahan itu akan ditiru. Tapi sebaliknya, ya, sebesar apapun kebaikan, ya belum tentu ditiru. Karena meniru kebaikan itu lebih berat daripada meniru keburukan. Ya, nah demikian. Karena ya ada yang bantu, yaitu setan. Setan yang menghalangi kita untuk meniru kebaikan. Dan setan yang mendorong kita untuk cepat, mudah untuk meniru keburukan. Maka akhlak buruk itu lebih cepat menular daripada akhlak yang baik. Ya cenderungnya seperti itu ya.
Ya, kadang-kadang kita sudah beri kasih keteladanan kepada anak-anak kita yang baik-baik, tapi nggak dituruti ya, nggak diikuti. Tapi yang jelek sedikit saja langsung kita bohong sekali saja, bahkan mungkin samar-samar lah bohongnya. Itu langsung itu ditiru sama dia, dijadikan sebagai alasan, dijadikan sebagai argumentasi, ya dalih dan alasan untuk melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk lagi. Nah, itu keburukan dan kebaikan. Ya. Nah, di sini ada keburukan yang jelek ya, yaitu kita mewariskan marah kepada anak. Dan demikian terusnya, ya seperti yang diceritakan di sini, ya. Dia pun akhirnya jadi orang tua yang pemarah seperti orang tuanya. Anaknya juga nanti demikian kan begitu ya. Begitulah warisan turun temurun ya. Ya. Yang tidak berakhir gitu. Ya, kalau kita tidak memulainya untuk mengakhirinya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan coba perhatikan, ketika kita marah sama anak, ya, marah-marah sama anak, kita itu terlihat konyol. Kenapa? Karena kita marah kepada seseorang yang sebenarnya tidak bisa memahami marah kita. Hingga marah itu menjadi tidak terhormat. Kalau marah kita kepada orang yang tidak bisa memahami marah kita. Anak-anak belum bisa memahami itu. Kelihatannya dia takut, tapi sebenarnya dia bingung. Dia salah dimarahi begitu. Sebenarnya dia perlu ilmu. Kita menyampaikan ilmu. Dia salah, ya salah. Tapi bukan dihadapi dengan marah-marah. Yang perlu kita sampaikan kepadanya ilmu. Dia perlu itu. Ya, sama dengan Arab Badui tadi ya. Nabi nggak marah kenapa? Karena kalau marah sama Arab Badui itu nggak terhormat. Konyol jadinya. Ya, konyol. Kenapa? Karena mereka itu nggak perlu dimarahi. Nggak perlu marah kita. Mereka perlu bimbingan. Namanya juga Arab Badui. Yang cenderungnya jahil ya, nggak tahu, nggak teredukasi lah, ya, dengan baik. Maka mereka perlu edukasi, mereka perlu ilmu. Ya maka untuk bisa menyampaikan ilmu dengan baik kita harus menahan amarah. Marah di situ akan terlihat konyol, bahkan sangat konyol. Pernah nggak marah sama orang yang nggak memahami marah kita? Coba pikirkan baik-baik. Kira-kira bijaksana atau tidak? Enggak. Bahkan kita terlihat konyol begitu ya. Ya, dia menertawakan marah kita. Coba lihat ya, betapa kita katakan buruknya kondisi itu ya. Orang yang kita marahi mengetahui marah kita dalam hati mungkin ya. Karena dia nggak paham ini orang marah-marah kenapa gitu ya. Demikian juga anak. Maka Nabi itu justru marah kepada sahabat-sahabat yang terpelajar, terkemuka, ya, yang dekat dengan beliau seperti Abu Bakar dan Umar. Tapi Nabi justru sering marah kepada mereka daripada Arab Badui. Ya. Kenapa? Karena kita marah kepada orang yang tepat. Dia bisa memahami marah kita. Marah kita bermanfaat. Marah kita bisa bermuatan edukasi. Kalau kita marah kepada orang yang tepat dan memang perlu untuk mendapatkan marah dari kita. Karena dia orang yang siap menerima marah kita dan bisa memahami marah kita, itu dia. Ya, nah demikian. Maka kepada istri juga, kalau istri belum teredukasi dengan baik, kita marah-marah, itu konyol juga. Ya, nah demikian. Ini istri nggak pernah diajak taklim, dibawa taklim, nggak pernah dinasihati, dikasih ilmu, tiba-tiba ya dihujani dengan kemarahan, dengan marah. Itu juga kita sebagai suami jadi terlihat konyol begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi pikirkanlah ya berkali-kali ya sebelum kita melampiaskan marah. Kalau kita katakan marah kita itu marah karena Allah katanya kan begitu ya. Kadang-kadang orang mau marah itu banyak kali alasannya. Dia mau marah, katanya ini amarah saya karena Allah ini. Padahal ujung-ujungnya enggak. Gitu. Dia melampiaskan emosi, hawa nafsunya. Yang katanya judulnya tadi, marah saya ini karena Allah. Fillah, wadabu fillah. Gitu.
Nah, itu judulnya aja. Ya, isinya nggak seperti itu ternyata. Ya, nah untuk bisa marah seperti itu, marah fillah, lillah itu nggak mudah. Kita harus tahu kaedah-kaedahnya kan begitu ya. Poin-poinnya seperti tadi, kita marah kepada orang yang tepat di momen yang tepat dengan porsi yang tepat juga. Bisa nggak itu? Nabi marah kepada Abu Bakar dan Umar sepanjang hari enggak? Merepet sampai panjang-panjang enggak? Cukup beberapa patah kalimat yang membuat mereka sadar dan paham. Itu kaedah yang perlu diperhatikan ketika kita marah, yang kata orang marah fillah, tapi ternyata prakteknya enggak. Prakteknya dia ingin sedang melampiaskan emosi, hawa nafsu. Ujung-ujungnya main tangan juga. Ya ujung-ujungnya kata-kata mutiara yang keluar, dalam kata kutip ya, kata-kata yang enggak baik yang keluar. Ya, nggak ada santunnya sudah. Teriak-teriak, meninggikan suara. Katanya ini marah karena Allah. Gitu. Ya Nabi nggak seperti itu. Ya coba perhatikanlah marah Nabi kepada sahabat. Apakah berkepanjangan, teriak-teriak, nggak karuan? Enggak. Ya. Kenapa? Karena marahnya karena Allah tidak keluar dari apa? Dari ya pertimbangan akal sehat, kendali ya akal, ya. Tidak menghilangkan kesantunan, tidak menghilangkan kasih sayang, tidak menghilangkan kebijaksanaan, tidak menghilangkan kesabaran juga. Nah itu marah fillah. Ya, maka kadang-kadang ya nggak ngerti semua ini, tiba-tiba dia mengatakan saya ini marah karena Allah ini. Maka dia marahi anaknya, ujung-ujungnya dia tampar anaknya, dia usir anaknya, dia tendang anaknya, ya dia bal-bal anaknya kan gitu ya. Ya awalnya judulnya katanya tadi marah karena Allah itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemerhati roja sekalian. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ada pertanyaan dari Ummu Abilah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, orang tua saya dulu dibesarkan dengan KDRT. Meski beliau berhasil menahan diri untuk tidak memukul saya waktu kecil, tapi beliau sangat temperamental. Meski kami serumah, namun anak-anak cepat sekali meniru tabiat beliau, terutama ketika harus berkunjung dan menginap di momen-momen lebaran nanti. Mohon nasihatnya Ustaz, agar meski berkunjung anak-anak tidak meniru mungkin sifat kakeknya tersebut. Jazakumullah khairan. Iya, anak itu akan bersama ya orang yang mendidik dan mengasuhnya, kan begitu ya. Ya kita nggak bisa mencegah ya anak itu melihat banyak hal di luar, melihat kakeknya, melihat neneknya, melihat tetangganya, melihat. Bisa kita proteksi itu, nggak mungkin juga. Tapi ketika kita bisa menjadi pendamping yang baik, guru yang baik, ya, bagi anak kita, dia menjadikan kita sebagai referensi, ya, rujukan. Dia akan dengar itu. Misalnya kita katakan, nah itu nggak baik, ya. Maka di sini ya rumah harus berfungsi sebagai tempat untuk mensterilisasi hal-hal buruk yang didapat oleh anak di luar. Iya, jadi apa-apa rujukannya, referensinya anak ini orang tuanya dia tanya, kira-kira gini, dia pun kalau dididik dengan kasih sayang, dia akan asing melihat itu ya. Ini kok kayak gini ya, tapi ya itu bisa mempengaruhi, bisa. Maka kita menjelaskan nanti di rumah, jangan di depan kakeknya kan gitu ya. Nanti tersinggung kakeknya, marah pula di situ kan gitu ya. Nah tadi itu seperti itu tidak baik kan begitu ya. Nah itu misalnya ada yang kata-katanya kasar, nah itu kadang-kadang karib kerabat macam-macam ya. Di luar sana kan macam-macam, kita nggak ngerti juga bagaimana manusia di luar sana. Ya di pasar, di tetangga, sekolah bahkan kan begitu ya, macam-macam karakter manusia. Masuk karib kerabat. Nah disinilah fungsi orang tua melakukan pendampingan dan membersihkan, ya, mensterilisasi, ya, menawar racun-racun, ya,
yang didapat oleh anak di luar. Kotoran-kotoran yang dia dapat di luar. Kamus-kamus yang nggak baik ya di luar sana. Kadang-kadang anak pulang dengan bawa kata-kata baru dari luar yang nggak baik ya. Nah orang tua lah fungsinya, itu kata yang nggak boleh diucapkan kayak gitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga kita katakan akhlak-akhlak yang buruk ya, misalnya sifat kasar, ya, zalim, ya, merampas hak orang lain ya. Maka kadang-kadang anak itu ya kalau dididik ya, dia akan bertanya-tanya dalam hatinya, ini kok seperti ini kan gitu ya. Nah, maka kalau itu segera ya diluruskan, maka dia akan mengerti, wah ini nggak baik untuk ditiru, ya, bukan untuk ditiru ya. Nah demikian, dia akan paham. Itulah perlunya, pentingnya, urgensinya pendidikan masa kecil, yaitu kita menganut ya metode piramida terbalik ya. Itulah perlu runcingnya di bawah itu ya. Nah, tidak membiarkan ya hal-hal buruk yang bisa diserap oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, lanjut Ustaz ya. Ya, boleh Ustaz. Nah, alhamdulillah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Tips dalam menghadapi anak laki-laki remaja Ustadz. Keinginan saya, dia baru lulus SMA, yang saya harap dia bisa kerja, tapi sepertinya susah untuk mendengar nasihat dari orang tuanya, hanya seharian bermain HP saja Ustadz katanya. Ini bagaimana cara menasihatinya dari Aisyah yang berada di Bandung? Ya, untuk remaja, ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, ada buku yang kita tulis juga, ada apa dengan remaja. Ya, menghadapi remaja tentu berbeda ya, karena dia bukan anak-anak lagi. Remaja itu ya istilahnya kentang ya, kena tanggung gitu ya. Dibilang anak-anak nggak mau dia, dibilang dewasa belum gitu ya. Itulah remaja begitu ya. Maka ya, ini adalah satu fase usia yang harus banyak kita berdialog, berinteraksi, berkomunikasi dengannya. Ya, layaknya orang dewasa. Walaupun kita paham ini bukan orang dewasa seutuhnya. Dia masih perlu bimbingan. Ya, dia belum matang layaknya orang dewasa. Ya, kadang-kadang dia sok dewasa kan begitu ya. Nah, tapi ternyata dia memang belum sampai kepada fase usia itu. Ya. Nah demikian, ya, mungkin perlu waktu 2-3 tahun untuk mematangkan dirinya. Maka di sini ya perlu pendampingan ya. Orang tua itu ya istilahnya dirapati terus. Ya diajak untuk berdialog ya. Ya jangan satu arah kalau bisa. Ya istilah sifatnya instruksi ya, komando ya. Ya commanding istilahnya. Wah, harus ini itu, gini gitu enggak. Ya kita coba ingin mengetahui juga ya, sebenarnya apa yang ada dalam dirinya begitu. Itu remaja lebih suka diajak untuk berdialog, bertukar pikiran karena dia merasa sudah dewasa kan begitu ya. Walaupun kenyataannya belum. Maka disinilah kita mengasah kedewasaannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan cenderungnya remaja hari ini ya itu susah untuk dipaksakan. Ya apalagi ya kita lihat banyak remaja sekarang sudah ya bisa dikatakan kecanduan dengan gadget. Nggak bisa dipisahkan hidupnya dari gadget. Ya. Nah karena kalau kita bicara gadget ini juga macam makan buah si malakama. Kenapa kita sering gagal berhadapan dengan gadget dalam bab ya pendidikan ini ya? Karena kita ya belum bisa memberikan contoh. Itu dia poin pentingnya ya, poin utamanya dalam bab mengendalikan handphone. Kita belum bisa menjadi contoh. Karena mereka lihat kita masih pegang handphone juga. Dan anak kadang-kadang nggak mau tahu kita pegang handphone untuk apa, ya dia nggak mau tahu. Yang dia lihat kita bersama handphone. Kita juga pegang handphone. Kalau kita boleh, kenapa dia nggak boleh? Kira-kira demikian. Ya argumentasi sederhananya.
Kalau ayah saya, ibu saya boleh pegang handphone, bahkan nggak bisa lepas dari handphone, kenapa saya pegang sedikit aja dimarahi? Itu menjadi macam makan buah si malakama ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah maka dari itu ya, untuk menghadapi remaja-remaja ini ya, pertama rapati dulu remaja ini. Jangan menjaga jarak atau bahkan menjauhinya. Ya, ya tentunya harus sabar gitu ya. Nah, harus sabar. Karena tantangan yang mereka hadapi, godaan yang mereka hadapi juga besar. Godaan handphone misalnya, itu kan besar, berat. Kita aja digoda sama handphone aja nggak tahan. Apalagi anak-anak kita. Ya, apalagi anak-anak. Anak remaja. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, maka ya terus dampingi, ya rapati, hingga dia ada kepercayaannya kepada kita. Itu dulu tumbuhkan. Dia percaya sama kita. Omongan kita percaya dia. Ya, ya dengan kepercayaan itu lama-lama akan terbangun koneksi begitu ya. Sehingga kita bisa nyambung gitu. Kadang-kadang ngomong sama remaja awalnya nggak bisa nyambung gitu ya. Tapi lama-lama ya, lama-lama setelah interaksi yang intens dengan mereka, akhirnya nanti bisa nyambung. Nah, di sini ini poin yang kita inginkan sebenarnya. Ya, yaitu dia mau mendengar dulu kata-kata kita dan percaya. Kemudian ya dia akhirnya mengikuti. Oh iya ya, gitu. Karena nggak mudah. Dia bukan anak-anak yang kita suruh lakukan kan gitu ya, enggak. Ya, kenyataannya kadang-kadang nggak seperti itu. Ini kita bicara secara general ya. Nggak bisa kita katakan, saya punya anak remaja nggak seperti itu ya, nggak sama, remaja satu dengan lainnya juga nggak sama. Ya, latar belakang yang berbeda, ya, tempat yang berbeda, ya juga nggak sama kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bicara mayoritas remaja secara umum ya, yang dilaporkan tadi ya nggak bisa lepas dari gadget. Ya kalau kita tanyakan sekarang ini, adakah remaja yang selamat dari gadget? Ya mungkin 1001 atau 1.000.001 gitu, atau 1.000.000.000. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, taib itu dia. Ya. Ya ada bukunya, nanti akan kita bahas juga di sini ya. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Mungkin itu 3 pertanyaan saja di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin ada penyampaian lagi untuk yang lainnya. Cukup, Fit? Cukup. Ya. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya, 6.